Kita akan membahas mengenai Martin Heidegger, seorang filsuf besar Jerman. Heidegger mengambil gelar doktornya di Freiburg di bawah bimbingan Rickert dan kemudian menjadi dekat dengan Husserl. Di bawah Husserl, Heidegger menyiapkan tesis tentang kategori dan pemaknaan menurut Duns Scotus. Untuk menjadi pengajar di universitas dan menjadi editor dari Jagerbuch pour Philosophie und Phänomenologische Forschung pada 1923. Dia diangkat menjadi profesor di Marburg. Dia menulis karya pentingnya bagian pertama buku Sein und Zeit di sini. Pada 1928, Heidegger kembali ke Freiburg sebagai pengganti Husserl dan mengejar di sana sampai tahun 1946. Heidegger adalah seorang pemikir yang sangat orisinal. Dia memakai metode Husserl dan dipengaruhi oleh Dilthey. Tesis utamanya banyak diinspirasi oleh Kierkegaard. Heidegger memiliki banyak pengetahuan para filsuf masa lampau seperti Aristoteles dan Immanuel Kant. Dia mempersembahkan satu karya untuk Immanuel Kant, yaitu Kant und das Problem der Metaphysik. Dia mengembangkan terminologi baru untuk menyampaikan pemikirannya. Hal ini banyak menimbulkan salah pengertian terutama bagi kaum positivis. Sasaran dan metode Heidegger. Dalam karyanya, Heidegger berusaha membuat suatu analisis tentang eksistensi. Dia mau mengadakan refleksi mendalam tentang situasi dunia dan lingkup budaya barat seperti bahasa, teknik, sastra, seni, masalah ketuhanan, masalah kemanusiaan, dan sebagainya. Heidegger bermaksud memahami secara mendalam fenomen-fenomen tersebut dan mencari kesatuannya. Sejarah dunia barat, gejala budaya, serta memahami dirinya sendiri adalah akibat dari metafisika. Cara berpikir metafisik inilah yang mempengaruhi pandangan mendalam manusia tentang dunia dan dirinya sendiri. Menurut Heidegger, dunia barat menafsirkan hubungan antara ada dan pemikiran. Itulah metafisika. Tafsir ini dijadikan tolak ukur untuk memahami semua gejala budaya. Refleksi Heidegger selalu memperhitungkan sejarah pemikiran manusia. Seluruh proyek filosofisnya bertujuan untuk memberikan makna baru pada eksistensi manusia, yaitu pada hubungan antara ada dan pemikiran. Jadi tampaklah bahwa Heidegger bukan seorang pemikir metafisik, tetapi pemikir anti-metafisik, anti-tradisi. Kritiknya atas metafisika selalu terkait dengan sejarah dan perkembangan pemikiran metafisika. Singkatnya, Heidegger ingin memahami dan menanyakan apakah ada itu, artinya makna ada itu sendiri. Ada tidak memiliki satu makna yang statis. Ada itu bersifat temporal dan historis. Menanyakan makna ada artinya menanyakan temporalitas dan historisitas ada, yakni mencari hubungan antara ada dan waktu. Sein und Zeit. Namun kaitan antara ada dan pemikiran tidak dapat dipahami jika kita tidak membahas dulu manusia dan eksistensinya. Karena ada itu pertama-tama tampak bagi manusia dan ada itu mewahyukan maknanya. Menurut Heidegger, fenomen adalah yang tampak atau yang sudah jelas pada dirinya. Logos bagi Heidegger berarti memperlihatkan, menyingkapkan makna sesuatu. Jadi fenomenologi harus menampakkan dan menyingkapkan makna sesuatu yang walaupun tidak tampak begitu saja. Ada adalah dasar real yang dibahas dalam tradisi pemikiran filosofis. Karenanya fenomenologi memiliki tugas untuk mewahyukan makna ada tersebut. Dalam arti ini, fenomenologi lantas menjadi ontologi. Fenomenologi Heidegger sangat berbeda dengan fenomenologi Husserl. Husserl akhirnya jatuh pada idealisme karena mempertahankan adanya ego transendental.
sebagai prinsip awal dan akhir. Husserl berhenti pada reduksi transendental dan bahwa ego transendental lah yang mengatasi tahap ego individual serta terpisah dari dunia. Bagi Heidegger, ego murni dan transendental itu tidak ada. Yang ada bukanlah suatu subjektivitas murni a priori, melainkan suatu ego yang ada di dunia atau yang mengada di dunia. Proyek ontologis Heidegger adalah analisis tentang eksistensi Dasein. Namun idealisme dalam fenomenologi Husserl harus disingkirkan. Tafsir Dasein itu dibutuhkan untuk memahami makna ada. Pemahaman akan ada akan menghancurkan dan mengatasi metafisika. Ini paling jelas terlihat dalam modernitas dan teknologi. Pemikiran Heidegger pada periode pertama ditandai oleh analisis fenomenologis tentang Dasein. Periode kedua ditandai oleh apa yang mendasari analisis fenomenologis Dasein, yaitu pemikiran akan ada, Sein-Denken. Lewat karya Sein and Jude, Heidegger ingin mengajukan pertanyaan tentang makna ada secara baru dengan bantuan fenomenologi. Karena pertanyaan tentang ada sudah dilupakan. Jawaban atas pertanyaan tersebut harus bertolak dari makhluk yang paling dekat dengan kita, yaitu manusia. Dalam buku Sein and Zeit, Heidegger tidak memakai kata manusia melainkan Dasein. Analisis Dasein. Manusia adalah Dasein. Da di situ, Sein ada. Manusia ada atau berada di situ. Manusia selalu terlibat dengan adanya. Tidak seperti hewan dan tumbuhan yang ada begitu saja. Dasein memiliki struktur mendasar atau hakiki yang disebut eksistensial ya. Heidegger ingin menganalisis Dasein dan strukturnya. Dasein ada di dunia. Dasein is in the world. Kata di berarti tempat dan betah atau familiar. Maka Dasein dan dunia adalah tidak sejajar. Ada hubungan akrab antara keduanya. Karenanya pengada-pengada lain yang ada di dunia dapat memperlihatkan dirinya pada Dasein. Hubungan ini tidak bersifat teoritis tapi praktis. Kata dunia tidak dipahami sebagai alam atau tempat tertentu yang bersifat material. Ada tiga arti kata dunia. Sebagai seluruh pengada yang dijumpai Dasein, sebagai ada dari keseluruhan yang berbeda dengan Dasein, sebagai kesatuan majemuk yang tidak berlawanan dengan Dasein tapi menjadi suasana di mana Dasein hidup. Analisis Heidegger tentang dunia terkait dengan arti yang ketiga, sebagai kesatuan majemuk yang tidak berlawanan dengan Dasein tetapi menjadi suasana di mana Dasein hidup. Totalitas yang disebut Heidegger sebagai dunia sekaligus adalah dunia alat dan dunia Dasein. Ciri khas struktur ontologis alat adalah merujuk pada sesuatu di luar dirinya. Kemudian ada Daerness berarti keterbukaan pada Dasein. Dasein dapat memahami dunia alat karena memiliki pengertian tentang totalitas dunia. Keterbukaan ini bukan tindakan pengetahuan pada tahap epistemologis, tetapi suatu tindakan eksistensial pada tahap ontologis. Ada dua istilah yang dipakai Heidegger. Eksistensial berkaitan dengan eksistensi. Dalam menganalisis struktur ontologis Dasein, hakikat Dasein terdapat dalam eksistensi. Karenanya disebut analitika eksistensial Dasein. Bagi Heidegger, eksistensi adalah struktur yang membuat Dasein dapat memahami ada dan pengada-pengada lain. Jadi eksistensial di sini identik dengan ontologis. Kemudian ada eksistensil. Merujuk pada keterlibatan sehari-hari Dasein dengan pengada-pengada lain, cara berada eksistensil ini akibat keberhinggaan Dasein yang begitu saja terlempar di tengah-tengah pengada-pengada yang lain. Di sini eksistensil sama dengan ontis. Analisis eksistensial dilakukan untuk membuka makna transendensi yang telah dilupakan.
Jadi analisis eksistensial bertugas menemukan dimensi eksistensial yang tidak begitu saja ditemukan dalam sikap eksistensial kehidupan sehari-hari. Akibatnya, analisis Dasein selalu bertolak dari eksistensial. Ada Dasein sebenarnya adalah pemahaman Dasein tentang struktur ontologis dari pengada-pengada lain dalam bentuk alat. Pemahaman Dasein identik dengan keterbukaan dunia. Jadi bahwa Dasein memahami ada dan dari pengada-pengada lain berarti dunia terbuka bagi Dasein, karena der itu sendiri merujuk pada keterbukaan dunia. Karena itu dari Sein identik dengan keterbukaan dunia. Temporalitas waktu, ada hubungan antara ada dan waktu. Makna Dasein adalah temporalitas. Sebaliknya temporalitas merupakan horizon ada, di mana waktu paling penting adalah masa yang akan datang. Dasein selalu berada dalam proses mewujudkan dirinya. Proses di mana Dasein mewujudkan dirinya merujuk pada masa yang akan datang. Ia menyangkut diri Dasein sebagai suatu yang ada, sebagai keterlemparan, dan ini adalah masa lampau. Mengenai masa sekarang atau Gegenwart, kita harus ingat bahwa Dasein ada dalam dua dimensi, dimensi ontis dan dimensi ontologis. Dimensi ontis adalah pergaulan Dasein sehari-hari dengan pengada-pengada lain, sedangkan dimensi ontologis merujuk pada pemahaman Dasein tentang ada dari pengada-pengada. Itu adalah transendensi Dasein. Dasein membuat pengada-pengada lain hadir, dan itulah masa sekarang. Periode kedua atau pembalikan. Pada periode pertama, Heidegger berusaha memberi arti baru pada ada dan melibatkan ada dan waktu, Sein und Zeit. Lewat analisis eksistensial Dasein tampaklah struktur mendasar Dasein. Analisis terakhir memperlihatkan bahwa makna ontologis Dasein terletak pada temporalitas. Temporalitas dijadikan titik tolak untuk memahami ada. Namun ternyata analisis Dasein pada periode pertama tidak dapat lagi dipakai pada periode kedua. Mengapa? Karena dari awal ada itu tampak sebagai tidak tersembunyi, alete, ketersembunyian atau ketersingkapan, ketersembunyian atau ketersingkapan, aletheia. Ada itulah yang menunjukkan bahwa bukan analisis Dasein yang harus menyingkapkan ada, tetapi ada yang dari awal tampak sebagai ketersingkapan itulah yang memungkinkan analisis Dasein. Di sini terjadi pembalikan dalam periode pemikiran Heidegger. Ada beberapa ciri pemikiran Heidegger pada periode kedua. Perbedaan ontologis, perbedaan antara ada dan pengada. Ada artinya being of being. Ada memiliki sejarah dan sejarahnya ditandai oleh perbedaan ontologis. Artinya kita selalu memiliki sikap tertentu terhadap perbedaan ontologis. Kita hidup dalam periode metafisika, yakni seluruh tradisi filsafat barat dari Plato sampai Nietzsche. Ciri zaman ini adalah lupa akan ada. Karena metafisika memperlakukan ada being sebagai pengada. Ada tidak dipandang pada dirinya sendiri, tetapi diturunkan dari idea Allah pada Aristoteles, Thomas Aquinas, materi pada Marx, roh pada Hegel, dan kehendak pada Nietzsche dan Schopenhauer. Semua aliran filsafat tersebut menunjukkan satu ciri yang sama, yaitu lupa akan ada. Pemikiran yang memperhitungkan dan memperhatikan. Pemikiran yang memperhitungkan adalah cara berpikir yang menekankan hubungan kausal, mencari penyebab atau alasan. Di sini suatu pengada dijelaskan melihat ada lain sebagai penyebabnya. Ini adalah logika pemikiran, kalkulasi, dominasi, dan manipulasi. Ini jelas tampak dalam metafisika yang lupa akan ada, dan dalam ilmu pengetahuan dengan semua sifat eksperimentalnya. Sedangkan pemikiran yang memperhatikan adalah cara berpikir memperhatikan ada dalam perbedaan ontologis dengan ada atau pengada. Menurut Heidegger, orang harus meninggalkan pemikiran memperhitungkan dan masuk ke dalam pemikiran yang memperhatikan. Artinya harus melampaui metafisika dan bahasa metafisika. Namun hal ini memang tidak mudah karena orang harus memakai cara berbahasa yang lain
daripada metafisika dan bahasa tersebut belum ada. Teknik dan metafisika. Teknik adalah puncak dari metafisika. Setiap tradisi metafisika melihat ada secara berbeda. Pada abad pertengahan ada dipahami sebagai ciptaan. Sejak masa modern ada menjadi objek. Pada masa teknologi sekarang ada bukan hanya dipahami sebagai objek tapi juga dan terutama sebagai persediaan yang dapat dipakai oleh manusia. Sikap penggunaan seringkali menjadi dominasi dan manipulasi. Di sini tampak hubungan antara teknik dan metafisika. Heidegger ingin mencegah adanya dehumanisasi dengan kembali kepada ketersingkapan. Pemikiran modern memahami realitas secara teknis, yaitu sebagai benda dan yang siap pakai, padahal makna terdalam realitas tinggal tersembunyi di belakang interpretasi teknis. Karena manusia perlu diarahkan kembali pada ketersembunyian, bahaya dalam teknik sebagai transformasi instrumental realitas adalah bahwa manusia tunduk pada dominasi teknik dengan memperalat dirinya sendiri. Pemikiran Heidegger pada periode kedua juga mengalami kesulitan. Pernyataan bahwa metafisika sebagai zaman yang ditandai dengan lupa akan ada. Lantas muncul beberapa pertanyaan, apakah Heidegger sendiri bisa lepas dari nasib ini? Bagaimana Heidegger dapat menempatkan dirinya di luar metafisika? Apakah pemikiran tentang perbedaan ontologis bisa melepaskan diri dari metafisik? Pertanyaan ini tidak bisa langsung dijawab oleh Heidegger. Dalam pemikiran prasokratik terdapat suatu jenis pemikiran yang berbeda dari metafisika. Dengan mendengarkan sang ada, kita dapat membukakan diri bagi cara berpikir yang berbeda dari metafisika. Kita perlu memperhatikan bahasa para penyair karena memiliki kepekaan khusus dalam mendengarkan perubahan yang akan datang. Demikian pemikiran mengenai Heidegger. Kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih.